Salam Bapak Ibu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kepada segenap warga jemaat melalui keluarga masing-masing dimanapun berada, kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah di dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama, walaupun tempat kita saling berjauhan. Oleh karena itu, marilah kita sambut ibadah kita pada saat ini dengan memuliakan Tuhan melalui kidung jemaat nomor 242, dipujikan bait 1 dan 2. Warga jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Kita bersama pada hari ini, Kamis tanggal 21 Mei 2020, kita ada dalam ibadah Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam ibadah kita menghayati panggilan Tuhan yang demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Anugerah dan damai sejahtera Tuhan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus kiranya senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk semuanya. Mari bersama kita mendengarkan sabda Tuhan yang menghantar kita di dalam kesempatan pagi hari ini dari Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Matius atau Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20. Saya bacakan demikian, saudara-saudara dan anak-anak. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka
dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, bagian bacaan kita, ayat pembimbing kita ini seringkali kita sebut dengan amanat agung. Jadi ketika Tuhan Yesus memerintahkan kepada para murid, perintah Tuhan ini mengandung sebuah konsekuensi untuk kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Untuk memberitakan kabar sukacita atau berita sukacita kepada dunia. Oleh karena itu, karena ini merupakan amanat dari Tuhan, maka gereja Tuhan yang berisi orang-orang percaya, mereka diajak untuk mau terlibat di dalam memberitakan kabar baik ini kepada semua orang. Oleh karenanya pada hari ini kita nanti akan hayati dalam perenungan firman yang di dalamnya tentu menjadi bagian dari pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan, supaya kita semakin tahu bagaimana bentuk pelayanan yang dapat dilakukan oleh gereja di tengah-tengah dunia sekarang ini. Mari kita sambut dengan pujian Kidung Ria nomor 56 bait 1-2 kali. Kidung Ria 56 kita pujikan 2 kali. Sungguh besar kasih Allah yang dicurahkan kepada seluruh umat percaya.
Demikian pula dinyatakan kepada kita, Bapak Ibu sekalian dan anak-anak, kasih Allah yang memberikan pengampunan kepada kita. Dan itulah yang menjadi kekuatan untuk kita nyatakan dalam hidup kita saat ini. Patut kita akui bahwa dalam perjalanan kehidupan kita seringkali kita jatuh dalam kesalahan dan dosa, dan perlu kita ungkapkan itu dalam doa pengakuan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Karena kasih-Mu yang sungguh sangat besar, memampukan kami ya Allah untuk menikmati kehidupan kami dengan penuh syukur. Karenanya kami tidak pernah berkekurangan. Kami boleh menerima segala pemberian Tuhan itu dan boleh melengkapi seluruh kehidupan kami setiap saat. Namun demikian ya Tuhan, ketika kami renungkan, sesungguhnya kehidupan kami yang seringkali jatuh dalam dosa dan kesalahan, saat ini kami datang kepadamu memohon pengampunan. Engkau melihat ya Allah, seberapa besar dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu, dan sesungguhnya kami tidak layak untuk menghadap Tuhan di dalam keberadaan kami. Tetapi karena Engkau Allah kami yang Maha Pemurah, Allah kami yang Maha Pengampun, kami mohon pengampunan di hadapan-Mu. Curahkanlah kepada kami ya Allah, supaya kami boleh kembali menikmati sukacita kasih Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan tugas-tugas kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih ya Tuhan, itulah sukacita kami. Seluruh doa kami ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita sambut dengan pujian Kidung Ria nomor 119, kita pujikan 2 kali, Bapa Surgawi. Kita pujikan Bapa Surgawi. Buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku.
Saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengungkapkan mada syukur secara litani. Mada syukur secara litani terambil dari Mazmur 145. Kita persiapkan dulu. Mazmur 145 ayat 8 sampai ayat 13. Kita baca, Bapak, Ibu, dan anak-anak, nanti ayat yang genap dibaca oleh warga dewasa. Jadi unsur pemuda dan Bapak Ibu semuanya bersama-sama ayat yang genap. Sedangkan ayat yang ganjil nanti dibacakan oleh anak-anak, ya, semuanya juga bersama-sama. Mazmur 145 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Dimulai dari warga jemaat dewasa. 1, 2, 3. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Ayat 12, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Demikianlah ungkapan mada syukur bagi kita sekalian. Masih dengan bangkit berdiri, kita sambut dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat 230, Berkilat Halilintar, bait 1 dan 2. Ya
Tiba saatnya kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Bacaan kita siapkan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Lukas 24 ayat 44 sampai 53 yang akan dibacakan oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Disilahkan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kemurahan-Mu, memberi kami keselamatan dan kesehatan, sehingga pada pagi yang indah ini Tuhan, Engkau beri kami kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Meskipun kami saling berjauhan, berada di rumah kami masing-masing, tetapi tidak mematahkan semangat kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu, urapi kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami dan menjadikan firman-Mu petunjuk dalam kehidupan kami. Bapak Pendeta yang akan membentangkan firman Tuhan, tuntunlah agar firman yang tersampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Dengan judul perikop, Yesus menampakkan diri kepada semua orang. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian sabda firman Tuhan. Amin. Selamat pagi semuanya, keluarga-keluarga milik Tuhan, Bapak Ibu dan anak-anakku dimanapun berada, kiranya dalam keadaan sehat pagi hari ini, dan kita berada dalam kebersamaan hari yang istimewa untuk kita hayati, ikuti dalam ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu sekalian dan anak-anak yang dikasih Tuhan, perenungan firman pada pagi hari ini diberi judul menjadi saksi dan pelayan Kristus dengan penuh sukacita. Menjadi saksi dan pelayan Kristus dengan penuh sukacita. Saudara-saudara, tentu selama masa Raya Paskah kita bersama telah hayati dan lakukan dalam berbagai bentuk kegiatan yang
memberikan semarak di dalam kesukacitaan Paskah kita. Dan kita tiba sampai hari ini 40 hari sesudah Paskah. Itu menjadi momen yang penting untuk tidak hanya diingat, tetapi untuk kita renungkan, supaya memberikan makna dan pesan apa yang dapat kita lakukan selama 40 hari kita larut dalam sukacita penghayatan masa Paskah. Nah, saudara-saudara, seringkali disebut bahwa hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga itu adalah disebut dengan istilah asensi, gitu ya, Ascension Day, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi lengkaplah masa raya Paskah ketika jemaat bersama-sama, gereja bersama-sama dengan seluruh warganya menyelenggarakan perayaan Paskah dengan berbagai macam atribut yang dipasang di tempat ibadah maupun di rumah kita masing-masing. Dan saatnya saudara, saya mengingatkan bahwa hari ini, hari kenaikan, atribut yang terpasang di depan rumah masing-masing nanti boleh atau dihimbau untuk dibawa masuk ke dalam rumah, ya. Jadi artinya bahwa seluruh rangkaian penghayatan kita pada masa raya Paskah ini telah lengkap ketika Tuhan naik ke surga. Nah, dengan demikian juga ketika kemudian kita diajak untuk menghayati bagaimana ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan para muridnya dalam perenungan kita di beberapa minggu terakhir, kita diajak untuk melihat bagaimana respon para murid ketika mereka awalnya takut, kemudian mereka dikuatkan oleh Tuhan, dan pada akhirnya mereka sudah bisa menerima situasi dan kondisi ketika Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan memulai dengan istilah marturia. Masih ingat? Marturia adalah bersaksi, ya. Jadi ada istilah diakonia, marturia, koinonia, ya. Secara khusus karena ini terkait dengan sebuah perintah dari Tuhan Yesus, sebuah pesan dari Tuhan Yesus untuk kita nyatakan dalam kehidupan kita saat ini. Secara khusus kita akan bahas tentang apa makna dan bagaimana seharusnya kita melakukan tugas kita, yaitu marturia, bersaksi. Nah, kesaksian iman dalam hidup kekristenan, ya, dalam hidup kita saat ini tentu dapat kita cermati, termasuk pelayanan gereja. Itu bisa bersifat ke dalam dan keluar, ya, kesaksian gereja. Otomatis bahwa anak-anak Tuhan menjadi bagian dari kehidupan gereja ini, menjadi pelaku-pelaku atau kita sebut sebagai garda terdepan dalam bermarturia, dalam melakukan tugas kesaksian itu. Kita akan lihat dulu mengawali bagaimana pola kesaksian yang bersifat keluar. Saudara-saudara, anak-anak, apa maksud kesaksian kita yang bersifat keluar? Nah, kesaksian yang bersifat keluar seringkali dimaknai dengan pola yang sampai hari ini secara sepintas begitu, ya, secara apa ya namanya, istilahnya ketika orang mengatakan bentuk mengkristenkan orang lain, ya, jadi dengan istilah yang agak kaku begitu. Pola kesaksian keluar adalah menjadikan orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus supaya mereka mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi dalam istilah yang
tidak dalam jabaran orang lain mengatakan, wah itu kristenisasi. Ya. Jadi memperkenalkan Tuhan Yesus, memperkenalkan kepada orang yang belum percaya menjadi percaya. Ya. Ada berapa pola pelayanan gereja yang tetap dilakukan dalam bentuk yang demikian, dalam pola yang demikian, kesaksian keluar. Jadi kegiatan-kegiatan yang kemudian dikatakan mengkristenkan orang dalam tanda kutip. Hal yang demikian itu, saudara, rawan terjadi apa? Gesekan, ya, bahkan pertengkaran, dan juga kemudian penolakan. Sehingga seringkali juga terjadi permusuhan. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, disebut pola kesaksian ke dalam, ya, intern. Tadi ekstern keluar, sekarang intern ke dalam. Nah, pola kesaksian yang bersifat ke dalam ini, yaitu pola yang seringkali kemudian dikembangkan oleh gereja. Hidup kesaksian iman yang berangkat dari pola hidup pribadi, orang-orang percaya, orang-orang Kristen sendiri, untuk menjaga supaya hidupnya tetap baik, bisa diteladani, ya, dapat memberikan sebuah teladan kepada orang lain. Dan apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan tindakan baik, itu orang menilai, orang melihat. Sehingga orang akan dengan sendirinya memiliki kerelaan untuk datang kepada Tuhan. Nah, pola yang seperti ini nampaknya, saudara-saudara, yang dikembangkan, dilakukan oleh gereja pada umumnya sampai hari ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita semua dipanggil untuk menjadi bagian di dalam karya Allah yang mencintai dan dicintai oleh Allah, kita telah merasakan bahwa Allah benar-benar mencintai kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan panggilannya untuk bersaksi merupakan wujud kita mencintai Allah dan kehidupan. Jadi melalui pola yang bisa bersifat ekstern keluar maupun intern tadi ke dalam, itu adalah sebenarnya didasari dengan kasih kita kepada Allah di dalam kehidupan. Nah, sedangkan bentuk kesaksian iman tentulah mempunyai corak yang berbeda, yang beragam, sesuai dengan situasi dan kondisi, sesuai dengan konteks di mana gereja itu hidup dan bertumbuh. Nah, bagaimana kemudian ketika kita menghayati, saudara, dalam pola pelayanan, pola kesaksian kita dalam ruang lingkup gereja Tuhan yang ditempatkan di wilayah pelayanan di tempat kita. Apakah sudah sesuai atau belum? Ataukah kita sudah melakukan tindakan kesaksian atau bahkan hanya tinggal diam saja, tidak bersaksi apa-apa? Bagaimana ketika Tuhan Yesus memberikan perintah kepada para murid? Perintah ini dinyatakan terutama di dalam Kisah Para Rasul, pada awal para rasul memulai pelayanannya. Tuhan Yesus memerintahkan kepada para murid, kepada para rasul untuk menjadi saksi Tuhan yang dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya dari ruang lingkup yang sempit, yang kecil dulu di lingkungan intern, kemudian merambah, merembet, berkembang ke wilayah, ke tempat yang lebih jauh, bahkan ke seluruh muka bumi. Nah, bagaimana kemudian kita menjalaninya, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan? Nah, perintah Tuhan yang demikian, hendaknya kita menjadi saksi Tuhan Yesus melalui lingkungan di mana kita hidup supaya mempunyai dampak.
Jadi lebih kepada apa? Pola intern atau ekstern? Lebih kepada pola intern. Ya. Jadi kesaksian yang kita lakukan di tempat kita dulu. Tuhan tidak pernah menyebutkan bagaimana bentuk dan cara bersaksinya. Tetapi gereja diajak untuk menjadi mitra Allah, rekan kerja Allah. Pesan Tuhan adalah ketika kita bersaksi, kesaksian kita harus mendatangkan damai, sejahtera, dan sukacita bagi semua orang. Perlu kita garis bawahi, Bapak Ibu sekalian. Mari gereja Tuhan, mari Bapak Ibu sekalian, kita sebagai gereja Tuhan patut untuk mengevaluasi pola pelayanan kita. Ketika kita berkegiatan, ketika kita berpelayanan, ketika kita bersaksi, kesaksian kita yang menyentuh orang lain itu mendatangkan damai, sejahtera, dan sukacita bagi orang lain atau tidak. Kalau hanya mendatangkan damai, sejahtera, dan sukacita yang berpusat kepada diri kita sendiri, maka pesan Tuhan itu belum benar kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengambil salah satu ayat dari bacaan Lukas 24 tadi. Ya. Lukas 24 ayat yang ke-49. Ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ayat yang kedua, atau dua ayat dari penekanan kita, ayat yang ke-52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Bersuka cita, ini perlu kita garis bawahi. Ketika kemudian kita diajak, saudara, untuk menjadi bagian dari pelayan Tuhan, ambil contoh kegiatan secara gerejawi, kegiatan gerejawi. Kita terlibat atau dilibatkan dalam suatu kepanitiaan, dalam sebuah kepanitiaan. Kita terlibat dalam sebuah pelayanan. Menjadi bagian dari panitia itu, kita lakukan, hati kita itu terasa dibebani, terbeban, atau bersukacita. Ya. Menjadi pamong anak dan remaja misalnya. Ketika kita menjadi bagian dari pamong anak dan remaja, kita melayani dengan hati yang sangat berat, tertekan, atau bersukacita. Kita keluar. Kalau kita melakukan kegiatan bersama-sama dengan masyarakat di sekitar kita, ya, katakanlah ada kerja bakti, kita melakukannya dengan terpaksa atau dengan sukacita. Ada sebuah contoh, saudara, anak-anak. Ketika saat ini negara kita, masyarakat kita sedang bersama-sama menghadapi pergumulan yang sangat berat untuk keluarga-keluarga ini bisa menikmati dan mencukupi kebutuhan hariannya. Ya, katakanlah untuk sekarang ini untuk mencari uang itu begitu sulit, mendapatkan masukan keuangan itu begitu sulit karena dampak dari masalah yang kita hadapi bersama. Ada satu contoh, saudara, di wilayah Jawa Tengah. Ya, kebetulan ini saya melihat di tayangan televisi di salah satu wilayah di Jawa Tengah, daerah Semarang, saudara. Itu ada program, ya, program yang dimunculkan oleh masyarakat di situ, didukung oleh Gubernur Jawa Tengah, ya, yang disebut dengan program Jogo Tonggo. Apa itu program Jogo Tonggo? Menjaga tetangganya kah? Ya, ternyata tidak. Ya, kalau kita kemudian melihat informasi secara lengkap,
Jogotongo ini menjadi sangat membudaya di wilayah Jawa Tengah dan dikembangkan terus. Ternyata saudara, pola bentuk dari program ini adalah bergerak di bidang ekonomi, kesehatan, hiburan, sosial, kesenian, dan lain-lain. Contoh, ketika keluarga-keluarga ini ada yang memiliki hasil tanaman mereka, katakanlah punya berkat lebih, yang punya uang ya patungan dengan warga yang lain. Jadi melalui tempat khusus, baik itu pos kamling atau tempat yang sudah dikhususkan, warga ini secara bergantian Bapak Ibu sekalian. Jadi ada tas kresek yang diisi ada tempe, ada sayur, ada lauk, yaitu dicantelkan di pagar tempat di mana mereka biasa berkumpul. Siapapun yang melewati tempat itu, baik masyarakat sekitar maupun orang lain, itu boleh mengambil sesuai dengan kebutuhan, gratis. Ya. Jadi, itu dari sisi ekonomi, dapat meringankan beban saudara yang lain. Sisi yang lain, sisi kesehatan, melalui tempat yang ditentukan itu ketika ada orang lewat, ya diperiksa kesehatannya, ya dilihat suhu badannya dan lain sebagainya. Yang tidak pakai masker diberi masker dan seterusnya. Dan juga ada tempat-tempat yang disediakan untuk warga ini bisa mengungkapkan dirinya lewat kesenian maupun hiburan yang bisa dinikmati bersama. Itu salah satu contoh yang nyata di salah satu tempat di Jawa Tengah. Nah, bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Kalau kita saat ini diajak untuk juga melihat adanya peluang untuk kita bersaksi yang dapat mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi orang lain. Tentu kita bisa melihat atau mengamati situasi di sekitar kita. Apa yang dapat kita lakukan? Nah, ini menjadi pemikiran kita sesungguhnya, saudara-saudara. Jadi, tentu diawali dengan ruang lingkup intern dulu. Mengkondisikan situasi dan keadaan di mana kita berada. Kalau sebagai komunitas gereja tentu kita harus melihat dulu bagaimana kekompakan kita, bagaimana kesolidan kita dalam menentukan sebuah rencana. Supaya program yang kita buat atau kegiatan yang akan kita lakukan, kesaksian yang akan kita lakukan, itu dapat kita lakukan dengan sehati, sepikir, ya, dan itu akan mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Nah, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini sebagai awal pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan, menjadi momen yang sangat baik bagi kita untuk mengingat kembali akan panggilan gereja sebagai persekutuan orang percaya, untuk tetap memiliki semangat dalam melayani dan bersaksi, tentu dengan tidak meninggalkan jati diri kita. Sukacita, bagaimana menjadi orang-orang percaya yang telah dimenangkan. Ya, kita mengungkapkan itu. Kalau Mbah Yatmi saja dalam kesederhanaannya Bapak Ibu sekalian, itu mau berbagi. Gereja pasti mampu juga melakukan hal yang hampir sama, seperti yang telah kita awali. Tetapi itu tidak cukup selesai sampai di sini. Apa yang terus dapat kita lakukan, saudara, untuk mengembangkan pola pelayanan kita, baik secara individu, dalam keluarga maupun sebagai satu lembaga yang dapat kita kembangkan. Lebih-lebih, saudara, bahwa kita ada di dalam perubahan zaman, dalam dunia ini, yang seringkali dikatakan kita harus melayani dan bersaksi dengan tetap bersukacita dan bergembira di tengah-tengah dunia yang semakin marak perubahannya, yang bertransformasi, beralih, bergeser dalam rupa-rupa peralihan yang menuntut kita untuk menyikapi situasi ini dengan bijak. Apa yang dapat kita lakukan? Itu yang menjadi pola pemikiran
kita saat ini. Karenanya, saudara, kenaikan Tuhan Yesus memberikan pesan kepada kita, kita tidak boleh berhenti untuk melayani dan bersaksi, karena itu adalah amanat agung Tuhan. Mulai dari orang tua, pemuda, dan anak-anak, kita perlu diajak untuk melakukan kegiatan kita. Ada peluang-peluang yang terus dapat kita kembangkan. Anak-anak kecil yang dengan sedemikian rupa memiliki celengan, misalnya mereka nyelengi uang sedikit demi sedikit yang sudah ditulisi untuk beli mainan, untuk beli sesuatu. Di luar sana ternyata ada anak-anak yang dengan rela hati datang ke tempat-tempat yang menjadi sarana untuk menyalurkan bantuan. Mereka datang untuk dengan rela menyerahkan celengannya itu. Jumlahnya tidak terlalu banyak memang kalau dilihat dari jumlah. Tetapi kerelaan untuk membantu dari yang sedikit, dari yang terbatas itu ternyata dapat menolong dan meringankan orang lain. Pada akhirnya, saudara, hari ini saya mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang menyempurnakan sukacita kita dalam menyambut kasih Allah dalam kebangkitannya untuk memenangkan kita sekalian. Selamat melayani dan selamat bersaksi dengan sukacita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita sambut firman Tuhan tadi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 225, bait 1 dan 2, berkereta awan putih. Kita pujikan. Kereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tahtanya, dan menuju tahtanya. Bertelutlah tiap makhluk, tiap lidah pun mengaku, Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Dimohon semuanya bangkit berdiri, mari kita akan mengungkapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan berdoa syafaat, Bapak, Ibu, dan anak-anak. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama. Kami menghadap kehadirat-Mu kembali, ya Tuhan.
mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kami. Di tengah-tengah sukacita, kebersamaan, ibadah antar keluarga atau di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, kami boleh menghayati bagaimana pesan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami nyatakan ketika Engkau telah memberikan kekuatan kepada kami untuk melanjutkan hidup bersama-sama dengan kebangkitan-Mu. Engkau memberikan tugas kepada kami dan tanggung jawab untuk kami menjadi bagian dari rekan kerja Allah, bersaksi di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Bapa, mampukanlah kami untuk melakukannya. Segala sesuatu yang menjadi bagian dari ungkapan pergumulan kami, pengharapan kami, seutuhnya kami serahkan hanya ke dalam tuntunan dan kasih-Mu. Ya Allah, Engkau yang telah mengetahui seluruh harapan-harapan kami dan pergumulan kami. Oleh karena itu kami serahkan seutuhnya doa kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar doa kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan menghimpun persembahan yang akan dipandu oleh anggota majelis jemaat. Pujian pengiring persembahan Kidung Jemaat 403, bait 1 dan 2. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersukacita untuk bersama-sama menghimpun sebuah persembahan untuk Tuhan. Sebagai dasar kita mengumpulkan persembahan dalam ibadah saat ini, yaitu terambil dalam kitab Ulangan pasal 15 ayat yang ke-10 yang demikian. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan jangan hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Amin. Di dalam kita menghimpun persembahan pada ibadah saat ini, mari kita bersama-sama memuji untuk memuliakan Tuhan dengan kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 403 bait 1 dan 2. Itulah janji kudus.
Kita naikkan doa persembahan di hadapan Tuhan. Mari kita satukan hati. Kami mengucap syukur Bapa atas kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu menuntun, memelihara dan memberkati hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa, kami baru saja bersama-sama menghimpun persembahan. Kiranya sucikanlah setiap persembahan kami dari setiap cacat dan noda, sehingga berbau harum di hadapan Tuhan. Terlebih dari itu ya Bapa, layakkanlah sebagai pelayanan-Mu yang ada di dunia ini, dan sebagai sarana pelebaran kerajaan-Mu di dalam dunia ini. Kami juga teringat kepada saudara-saudara kami ya Bapa, yang tidak bisa hadir di dalam peribadatan ini. Kami percaya Tuhan selalu memberkati setiap pribadi yang tidak hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan memberkati seperti halnya Tuhan memberkati kita saat ini. Bapa, kami juga naikkan ungkapan syukur atas setiap berkat yang Tuhan turunkan, yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Biar hanya karya dan rencana Tuhan saja yang terjadi di dalam hidup kami. Allah Bapa, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami serahkan. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri pada pagi hari ini, saudara dan anak-anak yang dikasih Tuhan. Kita akan pujikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 251. Nanti bait yang pertama kita lakukan dalam posisi duduk, bait yang kedua dimohon semuanya untuk bangkit berdiri. Bagai kapal yang berlayar, kita pujikan bersama-sama. Diombang-ambingkan ombak laut yang besar. Itu kehidupan yang tiada artinya. Bila Yesus dalam hati tak ikut serta. Yesus jadilah tetap pandu hidupku. Antar aku aman tiba di labuhanmu. Tuhan Yesus, hanya Engkaulah harapanku. Sumber kehidupan yang abadi bagiku. Saudaraku dan anak-anakku yang dikasih Tuhan, undurlah dari ibadah pada pagi hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati keluarga-keluarga milik Tuhan dimanapun untuk menyatakan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepadamu puji-pujian.
Engkaulah